Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Halimatus Syahdiah dari jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang. Di sini Ibu akan mengikuti kegiatan PPL di SMK ITT Karangpanas atau PLP. Oke, sebelumnya Ibu minta untuk kalian semua siap ya untuk melihat tayangan video itu dan selalu berkonsentrasi serta tetap semangat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang struktur atom. Oh iya, sebelumnya untuk absen, harap kalian untuk berkomentar di kolom komentar yang ada di kolom komentar YouTube dengan menyebutkan nama dan nomor absen. Nah, Ibu akan mengingatkan materi minggu lalu, yaitu kita telah mempelajari pemisahan campuran, atau kita telah mempelajari materi dan perubahan kimia. Maka di sini ada kaitannya dengan struktur atom. Hari ini kita akan belajar tentang struktur atom ya. Oke. Pernahkah kalian melihat emas dan perak? Tentunya kalian pernah melihat ya. Di sini ada medali emas dan perak. Logam emas, jika dipotong-potong kecil, itu akan dihasilkan bagian yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun, masih memiliki sifat emas. Bagian ini disebut dengan atom emas. Atom emas ini memiliki perbedaan sifat dengan atom perak. Pernahkah kalian melihat atau memakan kacang atom dan bakso? Tentunya pernah ya. Dengan memiliki bentuk bulat. Bentuk bulatan tersebut digambarkan seperti bentuk dari atom, yaitu perkembangan model atom. Kita akan mempelajari KD 3.3 dengan tujuan pembelajaran mendefinisikan teori model atom, Dalton sampai Bohr, dan partikel penyusun atom. Sebelumnya di sini Ibu akan menayangkan video mengenai struktur atom. Mari kita simak. English is my second language. As a vlogger, I deal with social. What's the smallest thing you can think of? Maybe a penny or a button? How about a Cheerio? Its height is about half of a centimeter. For comparison, there are 100 centimeters in a meter. Let's go smaller, a grain of salt. This is about 0.3 millimeters. There are 1,000 millimeters in a meter. And even smaller. Bacteria are only a few micrometers. There are 1 million micrometers in a meter. A
virus is about 20 to 300 nanometers. There are 1 billion nanometers in a meter. The diameter of DNA is about 2 nanometers. The size of an atom is only a few angstroms. There are 10 billion angstroms in 1 meter. When you think of an atom, you probably picture something like this. On the outside, you've got electrons that have a negative charge. In the middle is the nucleus. It's made of neutrons, which have no charge, and protons, which have a positive charge. This model is a good starting point, but there are a few things here that don't quite agree with modern science. For one, the size of the nucleus is a lot smaller than this. If I animate it to scale, you wouldn't even be able to see it. The same thing with these electrons. Another thing that's inaccurate is that electrons orbit the nucleus just like a planet orbits a star. Unfortunately, this is still taught in many textbooks, but it's just not correct. Let me cover some background first. Over 2,000 years ago, ancient Greek philosophers had this idea that everything was made of tiny particles. They called these tiny particles atoms. It wasn't until the 1800s that we finally started using science to prove that these atoms really exist. First, we thought atoms looked like this: a positively charged sphere with negatively charged electrons floating around it. Then we learned that this positively charged sphere was actually a lot smaller. We called this the nucleus. Slowly but surely, we learned that the nucleus is made up of protons and neutrons. These electrons were tricky. At first we thought, they have to be doing something, so they probably revolve around the nucleus like this. Electrons were then discovered to have different energy levels. We call these shells. Shells can only fit a certain amount of electrons. The more electrons, the more shells. It didn't take long before we realized that these shells don't determine how close the electron is to the nucleus. As it turns out, electrons are a lot more unpredictable. So if electrons don't orbit the nucleus, what do they do? Let's start with an idea of an orbit. Here we have the Earth going around the sun. If the Earth is here today, we can use the laws of physics and gravity to predict exactly where the Earth will be 3 months from now. We know both where the Earth is and where it's going. Now let's go to the size of an atom. With an electron, things are a little different. We can't know exactly where it is and where it's going. We can only know one or the other at any given time. This means it is impossible to really know what the electron is doing. The best we can do is predict where the electron will be found. This area is most commonly known as the electron cloud. However, if we want to be more specific about where to find electrons, you'll need to know about orbitals. This is not the same as orbit. Orbitals are specific shapes where electrons live in. If you were in a college chemistry class, you'd be studying about how these orbitals fill up as you get more electrons. But I'd like to keep things simple for this video. So in short, electrons are uncertain. We can't know the path that they travel, only that they'll be found here in the electron cloud. So now you know that even though this is a popular way to represent an atom, it can be misleading. Just to recap what we learned, everything is made of atoms. Atoms are incredibly small. The nucleus is even smaller, and electrons don't orbit the nucleus. Their path is unpredictable. Thanks for watching, everyone. My name is Jared Owen, and I'll see you next time. Kalian bisa lihat ya, di sini ada seorang model menggunakan pakaian busana yang berbagai macam. Tentunya sama seperti dengan model atom yang memiliki banyak berbagai macam model. Oke. Model atom ada menurut John Dalton pada tahun 1803 sampai 1808 memiliki bentuk seperti bola kecil. Yang kedua ada Thomson, itu memiliki bentuk seperti roti kismis yang terdapat muatan positif dan negatif. Kemudian Rutherford pada tahun 1912 itu memiliki bentuk seperti lintasan tata surya. Kemudian menurut Niels Bohr pada tahun 1913
itu memiliki bentuk seperti obat nyamuk. Nah, terdapat kulit-kulit dari setiap inti atom. Dari inti atom kemudian ada kulit api. Oke, kita lanjut. Jadi teori atom itu pertama kali dicetuskan oleh Democritus, di mana semua materi terdiri dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dipisahkan. Yang diberi nama yaitu atomos, artinya tidak dapat dipotong atau tidak dapat dipisahkan. Oke, kita lanjut. Ini ada bentuk dari model atom Democritus. Nah, yang kedua ada teori atom Dalton. John Dalton merupakan seorang ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom pada tahun 1803 sampai 1808. Sini ada bentuk seperti bola pecah. Nah, berikut teori yang dikemukakan oleh Dalton, yaitu unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil disebut dengan atom. Kemudian atom yang menyusun suatu unsur adalah identik beratnya. Kemudian atom-atom ini bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen. Kemudian reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan penyusunan kembali dari atom-atom. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan, kelebihan dari teori atom Dalton yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa, kedua dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Sedangkan untuk kelemahannya, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, kedua tidak dapat menjelaskan cara atom itu saling berikatan, ketiga tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Kemudian ada model atom Thomson. Thomson menyatakan bahwa sinar katoda merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif sehingga disebut dengan elektron. Nah, teori atom Thomson ini, atom merupakan bola kecil yang bermuatan positif dan tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model Thomson ini seperti roti kismis. Nah, lihat bentuknya ya. Lanjut, di sini ada gambar dari bentuk tabung. Kita lanjut di sini. Oh ya, gambar tadi itu percobaan J.J. Thomson. Nah, untuk kelebihan dari model J.J. Thomson ini, dapat menerangkan sifat listrik atom, kemudian membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Untuk kelemahannya, tidak dapat menjelaskan susunan muatan negatif dalam bola atom tersebut. Oke, yang keempat ada model atom Rutherford. Nah, percobaan Rutherford itu dengan hemburan sinar alfa dengan lempeng emas ketebalan 0,004 cm yang kemudian dibombardir dengan partikel sinar alfa. Dari hasil pengamatannya bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembar emas tanpa dibelokkan. Nah, kemudian dia menemukan nukleus. Berdasarkan hasil pengamatannya, Rutherford mengemukakan bahwa model atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil. Lanjut, model atom Rutherford. Nah, berdasarkan hasil pengamatannya, Rutherford mengemukakan bahwa model atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil. Atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Model atom Rutherford digambarkan seperti tata surya. Nah, untuk kelebihannya itu membuat hipotesis atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya, sedangkan untuk kelemahannya, itu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom. Gerakan elektron ini mengitari inti disertai pemancaran energi, sehingga energi elektron ini berkurang dari lintasannya. Makin lama mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Sehingga James Hedwig menyimpulkan bahwa atom itu terdiri dari inti atom besar yang mengandung proton dan neutron. Dengan adanya penemuan neutron dapat memecahkan masalah. Mengapa massa atom itu lebih besar dari massa total proton dan elektron? Oke, kita lanjut ada model atom Niels Bohr. Nah, di sini tahun 1913 berdasarkan analisis spektrum atom, Niels Bohr itu mengajukan model atom, yaitu atom itu terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dikelilingi oleh inti elektron yang berputar dalam orbitnya. Elektron ini berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain. Nah, ini digambar kulit yang satu berarti N, di sini N1,
yang kedua, kulit kedua N2, kulit yang ketiga yaitu N3. Pada sini terdapat proton, terdapat neuron, ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya ini dapat membuktikan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Salah satu penemuannya yaitu sekumpulan garis halus, terutama jika atom yang dieksitasikan atau ditambahkan itu diletakkan pada medan magnet. Sedangkan kekurangannya, struktur garis halus yang ditemukan ini tidak pernah berhasil memberikan spektrum selain hidrogen. Belum mampu menjelaskan adanya struktur halus pada spektrum, belum mampu menerangkan spektrum atom kompleks, intensitas relatif dari tiap emisi spektrum. Oke, kita lanjut. Di sini ada partikel atom. Nah, pada gambar terdapat proton, neutron, elektron, nukleus, elektron, atom, neutron, di luar nukleus. Nah, kita lanjut. Di struktur atom ini terdapatkan elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Elektron adalah partikel penyusun bagian luar atom yang memiliki muatan negatif. Kemudian ada neuron atau neutron ditemukan oleh James Hadwick, adalah partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan. Kemudian ada proton, itu ditemukan oleh Rutherford, bahwa proton adalah partikel yang berkontribusi pada muatan positif atom. Kemudian ada inti atom. Inti atom ini tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan, dan ada di luar nukleus, terdapat bagian lain yang jauh lebih besar dan berisi elektron. Nah, di sini terdapat partikel atom itu terdiri dari ion kation dan anion. Maka, mengapa ion tersebut disebut dengan kation? Mengapa ion tersebut disebut dengan anion? Maka jawabannya untuk yang pertama, karena kation atom yang dilepaskan elektron dengan jumlah elektronnya itu lebih sedikit dari proton. Hal ini menyebabkan atom tersebut menjadi ion bermuatan positif dan disebut dengan kation. Lanjut, yang kedua, karena anion yaitu atom yang melepaskan elektron, berarti jumlah elektronnya itu lebih sedikit dari proton. Hal ini menyebabkan atom tersebut menjadi ion bermuatan positif dan disebut dengan kation. Oke, kita lanjut. Nah, partikel atom itu kan terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Untuk elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, proton ditemukan oleh E. Johnny Goldstein, dan neutron ditemukan oleh James Hadwick. Sehingga dihasilkan untuk perbandingan massa proton, elektron, dan neutron 1:1:0. Nah, untuk partikel atom, itu elektron yang pertama ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1987, mengamati plat katoda dan anoda dalam tabung hampa udara dan dialiri listrik yang bertegangan tinggi. Nah, pada gambar di sini bahwa sinar katoda ini dapat dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik menuju ke kutub positif. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa dari sinar plat katoda ini merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif sehingga disebut dengan elektron. Yang kedua ada proton. Menurut E. Johnny Goldstein pada tahun 1886, dia melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda dan diberi lubang dan diberi muatan listrik. Proton merupakan partikel yang saling memberikan pada muatan atom. Muatannya itu positif. Nah, di sini ada gambarnya tabung gas. Oke. Maka hasil eksperimen ini menunjukkan ketika terbentuk elektron yang menuju anoda, itu terbentuk sinar positif, kemudian menuju arah yang berlawanan, itu sinar terusan ya di sini nih. Keterangannya sinar terusan. Melalui atau melewati lubang katoda. Maka dihasilkan bahwa massa proton sama dengan 1 SMA, atau satuan massa atom dan muatan proton sama dengan +1. Lanjut, inti atom. Ernest Rutherford melakukan penelitian dengan penembakan lempeng tipis emas. Nah, percobaan Rutherford, hamburan sinar alfa oleh lipin emas dihasilkan bahwa atom itu tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom ini memiliki sifat netral. Kita lanjut.
Nah, di sini ada neutron. Pada tahun 1932, James Chadwick melakukan percobaan dengan cara menembakkan sinar alfa bermuatan negatif ke dalam atom berilium. Percobaan ini mendeteksi adanya partikel yang tidak bermuatan, sehingga disebut dengan neutron. Lanjut, kita ada notasi atom. Dilambangkan dengan dilambangkan dengan AXZ, di mana A adalah nomor massa, X adalah lambang unsur, dan Z adalah nomor atom. Maka untuk mencari jumlah proton sama dengan jumlah elektron, atau sama dengan nomor atom. Dan jumlah proton plus neutron. Nah, untuk mencari neutron, itu nomor massa dikurangi proton. Sini ada pertanyaan, mengapa nomor massa lebih besar dari nomor atom? Jawabannya, karena nomor massa yaitu jumlah dari proton dan neutron. Sini ada contoh notasi atom. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom-atom berikut. Untuk atom karbon C, dia memiliki nomor atom 6, nomor massa 12. Maka protonnya itu 6, elektronnya 6, neutronnya nomor massa dikurangin proton. 12 kurangi 6 adalah 6. Nah, sedangkan di sini ada yang muatannya 13 atau Al13 disebut dengan kation. Maka untuk proton, tadi kan proton sama dengan nomor atom. Protonnya di 13. Elektronnya, ingat, karena di sini memiliki muatan 13, berarti untuk adanya kation atau anion, elektron itu sama dengan proton dikurangin muatan. Di sini protonnya 13, muatannya plus 3. 13 kurangi 3 adalah 10. Selanjutnya untuk mencari neutron, berarti nomor massa dikurangi nomor atom atau proton. 27 kurangi 13 sama dengan 14. Selanjutnya untuk yang F-min. F-min ini anion. Ini berarti karena tidak ada angkanya itu min 1. Maka proton itu sama dengan 9, atau nomor atom sama dengan 9, elektronnya tadi. Bahwa elektron sama dengan proton dikurangin muatan. Karena di sini muatan negatif, negatif bertemu dengan negatif berarti positif. 9 plus 1 sama dengan 10. Maka untuk mencari neutron, 19 kurangi 9 adalah 10. Oke, kita lanjut ke isotop, isoton, dan isobar. Nah, di sini untuk isotop dulu, ingat kalian di sini jumlah P di sini berarti jumlah proton sama. Maka dia itu memiliki nomor atom yang sama tapi nomor massa berbeda. Untuk nomor atom di sini ada unsurnya itu ada H dengan H juga. H di sini memiliki nomor atom atau nomor proton, atom atau proton yang sama, satu semua. Sedangkan nomor massa berbeda, ini 1, ini 2, dan ini 3. Maka disebut dengan isotop. Selanjutnya ada isobar. Isobar ini jumlah nomor massa sama, tapi memiliki nomor atom yang berbeda. Berarti A di sini. Jumlah nomor massa yang sama, tapi nomor atom berbeda. Contohnya, ada Na dengan Mg. Na memiliki nomor atom 11, nomor atom Mg 12. Tapi nomor massa sama nih, 24, maka disebut dengan isobar. Selanjutnya adalah isoton, N belakangnya. N berarti jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron yang sama. Maka memiliki nomor atom yang berbeda. Contoh di sini ada karbon. Memiliki nomor atom 6, nomor massa 17. Terus ada N. Memiliki nomor massa 14, nomor atom 17. Terus ada P dengan S. P memiliki nomor massa 31, nomor atom 15. S memiliki nomor massa 32, nomor atom 16. Maka untuk mencari neutron, berarti nomor massa dikurangi proton. Massa di sini kan 13, kurangi 6, 7. Terus yang di sini N. Nomor massa 14, nomor atom 7, 14 kurangi 7, 7. Kemudian yang P, 31 kurang 15, 16 kan neutronnya. Nah yang S juga neutronnya 32 kurang 16, berarti 16 juga. Jadi disebut dengan isoton.
Oke, di sini ada isoelektor, isodiapar. Kita hanya cukup mempelajari sampai isoton, isotop, isober. Oke, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Teori atom Demokritus, semua materi terdiri dari partikel yang sangat kecil dan tidak terpisahkan. Menurut John Dalton, tahun 1776 sampai 1844, unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Menurut Thomson, atom merupakan bola kecil yang bermuatan positif dan tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model atom Rutherford yaitu atom tersusun dari inti atom yang positif dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negatif. Menurut Niels Bohr, model atom yaitu atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dikelilingi oleh inti elektron yang berputar dalam orbitnya. Selanjutnya, untuk partikel, penyusun atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Untuk notasi unsur dilambangkan dengan AXZ, di mana A adalah nomor massa, ini A nomor massa, X adalah unsur atau nomor unsur, Z adalah nomor atom. Isotop itu jumlah proton sama, isoton adalah jumlah neutron yang sama, isobar jumlah nomor massa yang sama. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Maka untuk pertemuan selanjutnya, kalian mempersiapkan atau membaca-baca dulu materi mengenai konfigurasi elektron, dan Ibu ingatkan untuk kalian segera mengerjakan soal struktur atom yang ada di Google Classroom, karena itu sebagai nilai ulangan harian. Ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri. Akhirnya.